Ya, kembali kita hadirkan pembicaraan ini. Saya tadi ke Pak Anto ya. Pak Anto, kiri langsung yang bisa diawasi oleh OJK itu seperti apa? Pertama, OJK itu mengawasi lembaga jasa keuangan seperti yang diamanatkan di Undang-Undang OJK, Mbak. Itu di perbankan, industri keuangan non-bank, dan pasar modal. Nah, kasus seperti kalau boleh refer ke Mas Andi atau beberapa yang sudah kita coba lihat, saat ini kita mengidentifikasi ada 238 perusahaan itu yang menawarkan investasi. Nah, setelah kita cek, dan itu tidak berada di dua kewenangannya OJK. Mereka menawarkan investasi ke masyarakat, dan ciri-ciri penawaran itu sama seperti tadi Mas Adi katakan, memberikan janji imbal hasil atau bunga yang tinggi. Dalam waktu cepat? Dalam waktu cepat. Kemudian biasanya mereka menggunakan tokoh masyarakat, Thomas kita, atau toga, tokoh agama, yang seolah-olah itu mengendorse dari kegiatan investasi mereka. Ini yang perlu juga diwaspadai oleh masyarakat. Kadang-kadang mereka itu juga menjanjikan sesuatu ini tanpa risiko, atau dengan janji imbal money back guarantee. Nah, ini yang kemudian bagaimana OJK melakukan pengawasan seperti tadi Mbak Balkis. Kita melakukan dua tahap sebenarnya. Pertama, kita melakukan tahap yang kita sebut preventif. Yang kedua tentunya tahapan represif. Tahapan di preventif ini, langkah pertama adalah kita melakukan edukasi. Jadi kita secara terus menerus sejak OJK ini berdiri, kita melakukan edukasi ke masyarakat untuk menjelaskan itu. Saya ingin ke Mas Sabar. Ini tadi bukan hanya Mas Andi ya, tapi banyak banget saya berita ternyata yang investasinya juga investasi instan dan cepat dan besar gitu. Iya. Kenapa? Sebenarnya gini, ini udah dari zaman dulu ya, yang namanya skema investasi atau investasi bodong selalu ada dan akan selalu ada sampai kapanpun, selama kita masih ingin punya keinginan kaya mendadak. Jadi selama keinginan kaya mendadak, selama keinginan bahwa untuk bisa sukses, bisa punya uang banyak, tidak harus dengan kerja keras, tidak harus dengan investasi yang di produk-produk yang seperti diawasi oleh OJK, tidak harus bersabar dan disiplin selama 5, 10, 15 tahun sesuai dengan konsep financial planning. Kalau saya mau taruh uang sekarang, dalam waktu setahun mau 2 kali lipat, 3 kali lipat, selama masih ada keinginan itu, otomatis ada supply dan demand kan? Ada orang yang mau, otomatis ada orang juga yang mencari keuntungan di Atau memang targetnya orang-orang ini kan gini, kalau misalnya memang tadi kata mau cepat dapat untung, atau yang coba-coba misalnya? Bisa juga. Yang udah nih uangnya banyak nih. Bolehlah aku taruh di sini misalkan. Bisa juga seperti itu. Bahkan sekarang orang-orang yang sudah pintar, bahkan yang mungkin di perkotaan ya, yang smart, dan mereka juga malah apa istilahnya sudah mengerti permainan ini kan game sebenarnya. Bahkan dari mereka malah ini mengambil keuntungan karena mereka tahu pada saat skema, misalnya skema piramida ya. Biasanya skema piramida itu bertahan antara 3 bulan sampai 3 tahun, bahkan ada yang 5 tahun. Dan biasanya skema piramida itu yang masuk paling awal dia yang diuntungkan. Nah, ini ada orang-orang juga yang memang nggak apa-apa buat saya karena dia risk profile-nya sangat very agresif. Dia bilang saya masuk sekarang, yang penting 2 minggu saya tarik uang saya udah 2 kali lipat. Gitu. Tapi justru karena dia skemanya piramida, yang bawah-bawah inilah yang kemudian yang apes. Ya karena kan biasanya kalau skema piramida itu yang bawah yang membiayai untuk uang yang di atas. Nah, Mas Andi seperti itu juga waktu saat menaruh investasi. Iya, dengan skema piramida itu. Begitu. Jadi di awal-awal, karena gini, pada saat saya tahu dia kabur, akhirnya sebelum manajer saya juga kena, manajer beberapa band juga ternyata kena, dan si pelaku ini pinter banget untuk ngeblok supaya kita tidak saling berhubungan. Dan ternyata dia juga menggunakan nama saya, perusahaan yang dia pakai itu adalah perusahaannya Sandi kok. Dan akhirnya luar biasa. Sandi aja invest, Sandi itu orang yang Anda sebagai endorse-nya, sebagai endorse-nya tadi. Dia. Ya, Tapi bukan pemilik perusahaan. Iya benar, tapi sebagai yang bisa dipercaya paling tidak. Iya. Nah, baik, ini kita tahan dulu nih pembicaraannya sebentar karena ada juga yang serius yang mesti dilihat jelang-jelang pemilu, Pak. Jangan-jangan banyak penipuan juga. Nah, kita langsung sapa, ini ada Miranti Hirschman dari Jerman.